Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama terima kasih Pak Kiai sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancarai. Alhamdulillah. Semoga antum dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Allah. Jadi wawancara ini sebetulnya pas momennya Pak Kiai dalam kesyukuran 50 tahun TMI. Jadi nantinya video testimoni inilah untuk ya dibuat sama kami untuk bagaimana antum kan semasa dan pernah sehidup satu masa dengan Idris. Jadi ini sharing pengalaman, kemudian bagaimana antum bisa cerita awal TMI pada waktu itu pertama kali. Jadi ini kan kita butuh saksi sejarah. Jadi, amin. Kan antum sebagai pelaku sejarah bersama beliau dulu, dan mungkin ada hal yang tidak kami ketahui tentang pondok kami sendiri mungkin. Iya. Nanti bisa kami tahu dari antum yang semasa dengan Kiai Idris, Kiai Jamal dan juga. Iya. Untuk pertanyaan pertama, saya sempat mendengar antum dulu ketika lulus di Gontor, kemudian datang ke sini dengan Kiai Idris. Bagaimana cerita awal antum ketika datang? Begini, beberapa kali cerita Bapak Kiai Haji Imam Zarkashi, Bapak Kiai Haji Ahmad Sahal tentang Kiai Haji Ahmad Jauhari Khotib, bahwa beliau kagum dengan ketulusan dan ketangguhan perjuangan Kiai Haji Ahmad Jauhari Khotib, sehingga merasa satu hati dan lalu dijalin hubungan keluarga dengan menikahkan putri beliau Nyai Anisah dengan Kiai Haji Ahmad Tijani Jauhari MA. Jadi lalu Ki Tijani pergi ke Mekah dan lama di Mekah menjadi Sekjen Robitoh Alam Islami bersama Nyai Anisah. Maka dengan kagum dan terharunya Bapak Kiai Haji Imam Zarkashi meminta kepada Muhammad Idris Jauhari untuk segera membuka pesantren sistem Gontor. Lalu beliau memohon agar dikirim beberapa teman yang bisa membantu beliau dalam rangka membuka dan memimpin pondok pesantren di Perenduan ini. Saat itu ada beberapa kali nasihat Bapak Kiai Haji Imam Zarkashi tentang kebersatuan hati beliau dengan Kiai Ahmad Jauhari di sini. Lalu kita ditanya, siapa di antara kalian yang siap untuk mengabdi dalam beberapa tahun membantu membantu Idris Jauhari? Di antaranya kami ditunjuk setelah beberapa kali diberi cerita. Saya Muhammad Zaini Zainuddin, dikenal itu Jazen waktu itu ya, Zainuddin. Kemudian Abdul Hamid Ali dari Mesuji, kemudian Hadi Khairul Mustafa dari Tasikmalaya, kemudian dari Jawa Tengah Bandungan. Itu dah lupa namanya itu, nanti bisa ditulis ya. Dan kami berempat diperintahkan untuk berangkat, kemudian kami siap-siap dan alhamdulillah
keberangkatan kami dijemput oleh Bapak Haji Hasyim Lenteng dengan ya mobil barunya, dan kagumnya Pak Kiai untuk memberangkatkan kami bertakbir 5 kiai. Kiai Haji Imam Zarkasi, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Soiman Lukmanul Hakim, Kiai Haji Imam Badri, dan Kiai Haji pimpinan Wali Songo. Ya. Lalu takbirnya itu mengejutkan sekali. Allahu Akbar, selamat jalan anak-anakku. Allahu Akbar, selamat berjuang anak-anakku. Beramai di belakang melepas kami dengan iringan takbir semacam itu. Itulah yang membuat saya nyaman, tenang di sini. Sampai di Madura bukan dibawa ke tanah ini, tapi dibawa ke Lenteng, ke rumah Haji Asim beberapa hari. Baru dibawa ke tanah ini untuk diberi kesempatan, karena baru ada tanah 9 hektar, belum ada santri, belum ada guru. Cuma Bapak sendiri yang awal, yang lain pulang dulu tapi bisa kembali. Dan Bapak di sini 6 bulan tidak punya teman, hanya ditemani radio butut. Tapi Bapak oleh Ki Musyab, wallahu alam, karena Ki Ahmad Jawari Khatib itu wafatnya tahun 71, Bapak kan datangnya tahun 71, itu kurang mengerti begitu. Tapi yang jelas Bapak diminta ngajar ngaji anak-anak putri di rumah beliau sambil menunggu proses. Setelah 6 bulan kita kontrak rumah Pak Warto di sini. Kemudian kita jadikan lokal kelas dan kita jadikan untuk tidur anak-anak. Maka dibukalah TMI, belum jadi Al-Amin. Baru dibuka TMI, muridnya 40. Ya, di antara yang Bapak kenal adalah Ki Khairi, Ki Zainullah, Ki tadi malam yang baru sembuh sakit, terus Ki Busiri, begitu, Ki Marzuki, diantaranya begitu. Itu anak-anak periode pertama yang kita buka di rumah Pak Parto seberang jalan, kayak begitu. Jadi Bapak juga cuma berduaan sama Pak Ki Idris, lalu dibangunkan gedung oleh Bapak Haji Jupri, dibangunkan gedung oleh Bapak Haji Fatur Rahman. Ada 2 gedung besar, mungkin masih ada di belakang ini, dan kita tinggal di 1 kamar itu, yang lainnya belum selesai. 1 kamar itu kita tinggal dengan Pak Ki Idris dan berduaan aja. Baru ditemani setelah beberapa bulan oleh Ki Khairi. Ki Khairi itu dikadarkan untuk menjadi pendamping Ki Idris, menjadi bendahara, mungkin sampai sekarang ya, beliau menjadi bendahara pondok TMI di sini. Setelah itu selang 1 tahun, Bapak ngobrol-ngobrol dengan orang-orang hartawan di sini. Kalau hari Jumat sambil merokok ngopi, lalu Bapak ditawari, udah istiqomah jangan pulang-pulang di Madura, tuh pilih anak-anak. Lalu Bapak diem, dan baru Bapak jawab, kenapa sih diem aja gitu, nggak senang ya dengan Putri Madura kan gitu ya Pak ya. Saya bilang, maaf Pak, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak 1 baru lahir. Sebetulnya saya meninggalkan istri dan anak cukup terenyuh hati saya di tempat yang jauh semacam ini. Pada iuran, tuh uang,
berangkat sekarang juga, ambil anakmu, ambil istrimu, bawa ke sini. Kayak begitu, Pak. Itu setelah 1 tahun. Lalu kita dibuatkan rumah, dan satu rumah dibelah 2 bersama Kiai Jamaluddin Kafi dengan Ibu atau Nyai Hatimah ya. Jadi kita satu bangunan dibikin 1 hari 1 malam, dan untuk 2 keluarga Bapak dan keluarga Ki Jamaluddin Kafi. Kayak begitu ya Pak ya. Di sini sampai dibangun gedung tingkat ini baru dibongkar. Jadi sekian lama bangunan itu belum dibongkar oleh Ki Idris. Tapi memang cerita awalnya itu ditugaskan oleh Kiai Imam Zarkashi. Ya. Ditugaskan oleh Kiai Imam Zarkashi untuk beberapa orang mendampingi Kiai Idris. Bukan sebatas ditugaskan, diceritakan, ikuti ini putra-putra kiai yang jenius dan mukhlis. Karena cerita beliau, Bapak Kiai Haji Ahmad Tijani sangat jenius sehingga diambil menantu. Bapak Kiai Haji Muhammad Idris sangat jenius. Ada lagi Ki Ahmad Singgiti yang sekarang di Bondowoso, sangat jenius. Kemudian Ki Maktum Johari. Waktu Bapak kesini, Ki Maktum baru masuk ke Gontor. Dan Ki Singgiti juga adik kelas 2 tahun. Ada Ki Imam juga adik kelas 3 tahun barangkali begitu. Imam yang pernah lama kan di sini. Jadi itu diantaranya, tolong dampingi beliau. Tolong buat pesantren yang baik dan ikuti beliau. Mudah-mudahan kamu ya mendapatkan keberkahan dari Allah, bisa membuat pesantren seperti beliau. Kayak begitu. Lalu selang beberapa minggu kita bawa keluarga, dan alhamdulillah bawa anak 1. Membangun masjid kecil tuh di situ. Dan anak-anaknya baru bisa jalan-jalan, nakal banget gitu ya, narik-narik speaker kayak gitu. Alhamdulillah dari anak 1 sampai hamil full anak yang kedua di sini, ibunya kemudian kita antar pulang karena mau melahirkan. Saya masih terus bertugas begitu. Malah ya angkatan keduanya banyak yang lupa. Angkatan ketiganya ada juga Hasan Basri misalnya, Son Haji, Soleh Jiyad, pada ikut Bapak. Ke Bogor, Batu Ngajar. Di sana. Iya dia. Kemudian ada yang Bapak berangkatkan teman guru Kiai Lailur Rahman, berangkat ke Mekah, Bapak urus di Cibinong. Kemudian Ki Sa'di Amir Luk Gulu juga diberangkatkan melalui Batu Ngajar dulu di Cibinong, kayak gitu ya. Ya setelah pulang dari sini, alhamdulillah, artinya kita bisa mengantarkan sampai naik ke kelas 6. Itu lalu Bapak karena mau melanjutkan kuliah program sarjananya, waktu itu kan baru BA ya di sini di Pamekasan. Untuk doktoralnya kita ke Malang dulu, ternyata berat sekali kita ke Malang. Dalam 1 tahun doktoral di Malang, jadi berarti udah tahun ke-5 begitu di sini. Lalu masuk tahun yang mau ke-6. Kebetulan kemarin saya berkunjung ke pondok pesantren Raudatul Ulum di mana di Cirebon. Beliau ikut belajar sama Bapak pada awal periode ke-6. Ya kayak begitu. Beliau masih ingat gitu ya pelajaran-pelajaran yang diberikan kemarin kita mampir ke sana. Jadi memang Bapak tidak sampai
mewisuda. Karena ya kesalahan itu adalah program doktoral. Lalu Bapak Haji Hartawan di sini memerintahkan, bahkan Bapak Haji Fatur Rahim waktu itu boleh melanjutkan kuliah tapi tidak diizinkan pulang. Kira-kira begitu. Ntar kembali lagi ke sini kan begitu ya Pak ya. Ya itu doktrin beliau ya. Akhirnya Bapak ya sampai periode ke-6 masuk, Bapak lalu sebentar ngajar dan kemarin juga terbukti dengan alumninya, baru kita melanjutkan di Jakarta. Di Jakarta itu karena dibutuhkan diangkat jadi kepala sekolah di Pasar Minggu. Baru 1,5 tahun dia jadi kepala sekolah, Bapak ditarik keluarga membangun pondok pesantren yang namanya Darut Taqwa. Kayak begitu ya. Kebetulan sekali anak-anak yang mengabdi ke Darut Taqwa itu dari sini ada kurang lebih 9 orang yang ikut mengabdi di Darut Taqwa. Yang lama sampai meninggal dunia itu Soleh Ziad dari apa itu Kopedia. Santri Nyantum sendiri dulu. Ya. Santri di sini. Iya, periode ketiga sama Kison Haji. Son Haji Khalili itu 2,5 tahun dan lalu beliau dijodohkan oleh Pak Ki Sukron dan akhirnya membangun pesantren dan alhamdulillah beliau begitu selesai kuliah membangun pesantren pesat sekali sampai sekarang. Cuma umurnya pendek. Ditarik Allah Subhanahu wa taala kayak begitu ya. Nah, pengalaman kami selama beberapa tahun di sini karena pemula mendampingi Ki Idris, ya kita bangun gubuk-gubuk, kita bikin batu, bikin balok, kita juga artinya di sini ikut berpartisipasi. Di antaranya ya itulah kehendak Allah. Bapak menanam pohon pisang sejumlah 150 pohon dikagumi oleh bupati karena berbuahnya bareng. Dapat hadiah-hadiah. Ada kambing, pohon jeruk, pohon mangga, bibit kelapa, 1 truk kayak begitu ya. Akhirnya kita berkebun di sini. Nah, alhamdulillah sampai pada jadi semacam itu. Jadi ada juga kita bikin gubuk-gubuk, bikin sumur-sumur kan kayak begitu ya. Kita berkebun di sini sambil mengajar. Karena rasanya sama keluarga kan indah. Bertani di sini begitu. Waktu itu kan semuanya masih tanah. Iya, tanah 9 hektar ini masih kosong. Baru ada gedung 2 ini. Bapak tinggalkan baru 4 gedung besar. Ada gedung An-Nur. Gedung An-Nur itu sudah jadi waktu Bapak tinggalkan itu sudah jadi kayak begitu. Pak Ki Idris masih bujangan. Jadi Pak Ki Idris itu sampai Bapak punya anak ketiga baru menikah dengan Umi Zahra. Kemudian Bapak berbarengan, hampir berbarengan duluan lebih dikit anak Bapak nomor 4 baru lahirlah Ki Gozi. Jadi subhanallah. Jadi memang betul-betul Bapak cuma karena pekikan takbir, karena nasihat kiai, arahan kiai di Gontor, Bapak tidak pernah pikir apa-apa di sini. Kayak begitu. Ya, itu dasarnya. Nah, dari cerita-cerita itu, dari cerita-cerita yang sudah antum sampaikan barusan itu Pak ya. Kemudian bagaimana awal pertama kali TMI itu berdiri dan bagaimana awal respon masyarakat terhadap TMI? Dimulai dari sebelum dibukanya TMI tahun pertama, para hartawan sudah mendekat dan cinta sekali. Kita kalau hari Jumat ngobrol di sini sampai membangun gedung-gedung. Haji Jufri, Haji Fatur Rahman, Haji Nur,
Haji Fathur Rahim, kayak begitu ya. Artinya hartawan pada mendekat karena jasa ayahanda beliau. Yang kita rasakan jasa ayahanda beliau itu. Kita buka ya, terpaksa kita juga buat surat edaran, minta bantuan untuk makan guru, minta bantuan untuk honor guru kepada beliau-beliau itu. Alhamdulillah, yang masakan, yang mengurus guru karena Pak Idris masih bujangan, ya Bapak dengan Ibu. Ya, boleh tanyakan itu ya yang masih hidup. Ya, kangen sama sambal umi. Kira-kira begitu ya. Jadi beliau masakin dan beliau urus. Alhamdulillah, latihan itu semua kita rasakan, subhanallah, merasuk di hati. Maka berjalanlah TMI. Guru yang Bapak kenal dan Bapak akrab itu misalnya Ki Musab, kemudian Ki Holili, kemudian Ki Imam, kemudian Ki Jamaluddin Kafi, Kiai Abasi, Kiai Sopan, ya yang gendut itu dulu ya. Itu beliau-beliau. Kira-kira ada 16 orang guru membuka TMI. Beliaulah yang berjuang. Di bawah pohon kita bikin meja-meja dari papan-papan begitu. Kita makan di situ, kita bercengkerama di situ, kayak begitulah. Luar biasa, indah sekali. Luar biasa, akrab sekali begitu ya. Alhamdulillah, apalagi Bapak bawa keluarga karena beliau masih bujangan kan, semua akrab. Apa-apa Umi? Jadi udah kayak apa begitu ya, begitulah Pak ya. Itulah sampai kita kembali dari Madura. Sekembalinya dari Madura ini, Bapak membuat pondok, ditegur sama Kiai Imam Zarkasi. Apa betul Zainuddin ini bikin pondok dari nol? Coba bawa ke sini keluarganya. Saya bawa satu elep. Nama pondok Bapak namanya Uswatun Hasanah. Lalu ditanyakan siapa yang beri wakaf, dananya dari mana, gubuk-gubuk yang diambil, sumbangan-sumbangan yang diambil dari mana, kok sawah katanya bisa dicipta menjadi bangunan. Itu pengalaman dari sini. Maka Bapak beri nama waktu itu Uswatun Hasanah, ditukar menjadi Darut Taqwa oleh Kiai Haji Imam Zarkasi dan Ahmad Sahar. Nah, setelah Bapak lama berjuang di Darut Taqwa, karena tersempit sekali sudah diganggu dengan Pemda, akhirnya Bapak buat cabang. Cabang inilah diberi nama Tarbiyatul Muallimin dan Tarbiyatul Muallimat Al-Islamiyah. Mengenang apa yang kita rasakan di TMI Perinduan ini sampai sekarang kayak begitu ya. Sudah banyak santrinya. Sekarang baru plus minus 1000-an lah. Nah kemudian itu dari respon masyarakat. Jika dilihat dari semangat para santrinya ketika dulu pertama kali TMI dimulai, bagaimana gambaran semangat para santrinya? Subhanallah, santri bisa semangat karena ya karakter pemimpinan yang unggul dari Kiai Haji Muhammad Idris. Saya mendampingi dalam segala hal, ternyata santrinya semangat luar biasa. Baik itu belajarnya, bahasanya, pidatonya, olahraganya, pramukanya. Dan Bapak guru pramuka, juga memimpin olahraga. Saat itu, wow, Bapak jadi referee, jadi udahlah semua. Iya. Dan kita nggak ada air. Bapak semangat sekali bikin sumur mungkin sampai 7. Sampai 7. Tanya ke Ibu Siri. Berapa anak suruh turun nyendok ke dalam sumur karena nggak ada air kan. Sumurnya kering kalau musim kemarau kayak begitu. Alhamdulillah ini satu anugerah yang luar biasa. Dan itu yang Bapak cermati, itu yang Bapak ikuti atas perintah cerita dari Kiai Imam Zarkasi,
bahwa putra-putra beliau adalah anak-anak jenius. Ternyata Bapak ngaji sama Ki Musab, Bapak juga Kiai Ahmad Tijani kan belum datang, masih di Mekah kan kayak begitu ya. Jadi berduaan aja. Nah itu pendampingnya 16 orang dari Ustadz. Semangat luar biasa, meraih banyak ya kelebihan kayak begitu ya. Dan semangat ke luar negeri luar biasa. Para santrinya gitu ya. Iya. Ya di antaranya ada 3 juga Bapak ikut memberangkatkan. Artinya mengurus ya. Mengurus dari Jakarta kayak begitu lewat Darut Taqwa. Kayak begitu ya. Kilelur sampai sekarang alhamdulillah jadi kiai besar. Kalau Ki Sa'di pendek umurnya. Ya Sa'di Amir, Gulu pendek umurnya. Yang satu Soleh Jiyad, satu siapa lagi itu yang bisa berangkat. Soleh Jiyad tekun sama Bapak di Darut Taqwa sampai meninggal dunia. Kayak begitu. Ya, jadi jangan bilanglah semangatnya santri di sini. Apalagi ada iming-iming Ki Ahmad Tijani itu adalah tokoh yang bisa mengantar kuliah beliau. Maka dari anak-anak yang bagus-bagus ini dikirim ke sana dan ternyata jadi semua. Begitu, ya. Nah, dari gambaran semangat para santrinya itu kan tentunya nggak pernah lepas dari peran Ki Idris dalam menanamkan nilai-nilai keikhlasan dan sebagainya. Bagaimana Ki Idris menanamkan hal tersebut, menanamkan nilai-nilai kepada santri? Ki Idris itu ya dengan figurnya, dengan karakter figurnya ya, beliau turun ke bawah segala-galanya, ngontrol santri, bahasa santri, udah segala macam, turun ke bawah. Cuman Bapak yang agak galak. Misalnya ada anak yang mencuri dihukum, diikat di tiang bendera kayak begitu ya. Kayak begitu ya. Nah, kalau beliau itu memang turun ke bawah. Padahal Bapak dipanggil, tuh selesaikan tuh anak. Kayak begitu. Jadi memang ini satu karakter figur yang sangat Bapak ikuti dan tidak terlupakan sampai mati. Alhamdulillah. Ya barangkali kemarin Umi Zahra, Nyai Zahra dengan ini datang ke sana ke pondok Bapak dalam rangka berangkat ya mau milad. Beliau juga menyempatkan waktu paling ada 1 jam lah ya, karena tujuannya diundang ke Bekasi. Subhanallah ya, Bapak terharu. Sebetulnya kan Bapak nggak ketemu dengan Nyai Zahra, tidak ketemu dengan Ki Gozi, tidak ketemu dengan Ki Ahmad Tijani. Tapi memang cerita demi cerita yang selalu dikumandangkan antara Gontor dan Preduan ini, itulah yang mengikat hati. Jadi penasaran, aku juga harus bisa. Bagaimana? Karena ini ridho Kiai, ini izin Kiai, itulah yang mengiang-iang di muka Bapak. Pasti ada keberkahan. Alhamdulillah. Tidak pernah ada pikiran-pikiran plus minus untung rugi, tidak ada. Bayangkan mobilnya Plymouth susah banget nongkrong 3 jam 4 jam di sana. Kan masih lewatnya juga lewat kapal kan. Masya Allah jalannya duduk kayak begitu. Tapi tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Itulah sebabnya Bapak memberikan nama pondok pesantren di Jonggol ini Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah. Dan tadi malam juga Bapak katakan ya pengalaman dan kepemimpinan Ki Idris terhadap Ki Hoiri, terhadap Ki Zainullah, ini Bapak lakukan sekarang. Artinya Bapak mengangkat seorang bendahara yang mengatur keuangan dari nol selama 21 tahun di Jonggol. Itu Bapak menirukan Ki Idris. Percayakanlah kepada seseorang yang sudah kita pikirkan matang-matang bahwa dia akan sejiwa dengan kita. Kan kayak begitu. Alhamdulillah 21 tahun ya mengatur keuangan di Al-Madinah sama dengan Ki Hoiri dahulu. Ada yang di bagian pengajaran kan kayak begitu. Ya seperti Ki Zainullah kan, Masya Allah. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi udahlah, tidak bisa kita bayangkan ya semangat
Karena memang semangat ini titik temunya ada dua figur kan, ya Ki Imam Zarkasi dengan Ki Ahmad Jauhari. Ternyata memang terbukti. Nah, kepemimpinan Bapak Ki Ahmad Tijani, walaupun Bapak tidak mengikuti, tapi Bapak yakin bahwa memang yang sangat dikagumi oleh beliau adalah Ki Ahmad Tijani sampai diambil menantu. Jadi suksesnya, dan Bapak lihat suksesnya beliau itu ya karena jasa, sehingga beliau dapat bantuan-bantuan untuk membangun Al-Amin ini kan kayak begitu. Cuma sayang usianya tidak panjang, ya sudah diambil kembali oleh Allah. Itulah begitu ya. Apalagi Bapak juga mengagumi banyak, karena kebetulan anak Bapak pada di sini kan, ada siapa, ada si Ustadz siapa namanya, Ihsan, ada Fadel kan kayak begitu, ada Sipa akrab sekali dengan Nyai Anissa, Fadel akrab sekali dengan Ki Maktum Jauhari, dan sama-sama di sini kalau Ihsan dengan Ki Idris, semuanya ini kayak begitulah kira-kira. Nah, ini yang akan Bapak jadikan figur. Alhamdulillah, artinya Fadel sama Sipa sudah pada punya pondok. Padahal pondoknya namanya Nurul Huda, Sipa pondoknya namanya Nurul Ilmi. Nah, yang Ihsan ini akan kita pikirkan, inilah langkah kita hari ini untuk mencari ya artinya solusi-solusi ya jiwa kepemimpinan dari antara anak. Sekarang Bapak bawa anak banyak. Iya, bawa anak banyak. Siapa yang harus kita kembangkan? Kayak begitu. Jadi bukan sebatas menirukan, tapi menggulati hidup bersama satu kamar dengan Pak Kiai Muhammad Idris, gitulah. Berkesan sekali sebenarnya. Iya. Mendengar penjelasan dari antum. Silakan, apa lagi? Nah, ini kan sekarang TMI genap usianya setengah abad, 50 tahun. Iya. Tinggal 3 Desember yang lalu kita awali acara 50 tahun ini. Anggaplah tasyakuran Iya. setengah abad itu dengan khotmul Quran dan sujud syukur di masjid. Ya, ke depan pasti banyak rentetan acara yang lain. Iya. Dalam rangka tasyakuran milad TMI yang ke-50. Iya. Nah, mungkin ada pesan yang ingin antum sampaikan di usia TMI yang sudah setengah abad. Tadi malam kita sudah berbincang-bincang, insya Allah sebentar lagi kita juga akan berbincang-bincang dengan para kiai di sini. Ya, dalam doa Bapak tadi malam, mohon agar pondok ini dengan karakter kepemimpinannya yang semacam ini semoga diridhoi oleh Allah, ya, mendapatkan taburan rahmat dan inayah dari Allah. Kita berharap, ya, karena kita juga akan berkiblat dalam sistem, dalam program. Jadi kita sangat berharap kepada Al-Amin ini untuk bisa berkembang lebih jauh. Maaf ya, Bapak juga sekarang sudah buka gedung tahfidz 6 lokal. Ya kayak begitu, udah mengambil hafidz yang 30 juz. Bahkan keponakan 2 dibawa ke sini yang hafidz 30 juz. Artinya kita melihat keberkahan Al-Amin, terutama dari gebrakan Kiai Ahmad Tijani, ya, membuka tahfidzil Quran itu ya. Nah, Allah memberikan curahan taburan rahmat inayah, maunah, taufik hidayahnya banyak sekali yang kita rasakan melalui tahfidzil Quran. Ya, makanya tahfidz Qurannya ada putra, ada putri, ada mahasiswa, ada mahasiswi kan kayak begitu. Lalu di antara bukti keberkahan membanjirnya anak-anak tahfidz. Kedua, luar biasa, Bapak yang bikin sumur susah air, Bapak yang mengajukan ke Nopib untuk dapat saluran air 5 km, 75 juta waktu itu, ya, alhamdulillah. Kemudian
sekarang ini dengan tahfidz yang dikembangkan di Al-Amin, kok kenapa keluar sumber artetis? Sumur yang tidak putus-putus airnya. Ini kan artinya maunah dari Allah. Nah, kayak begitu. Itu yang Bapak harapkan dan itu yang Bapak inginkan supaya ini terus dikembangkan Allah. Ternyata lewat tahfidz yang paling menentukan itu lewat tahfidz, walaupun TMI-nya sama. Tapi kan Quran itu nur, Quran itu ruh, Quran itu wahyu. Quran itu bukan makhluk. Jadi memang dengan nur Quran, ruh Quran ini manusia bisa dapatkan taburan rahmat dari Allah, maunah dari Allah. Kayak begitu. Ya, alhamdulillah. Mungkin terakhir ada ucapan khusus selamat kepada TNI atas kesyukuran setengah abad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Titik temu hati Nyi Zahroh Kibozi datang ke Al-Madinah. Walaupun beliau tidak mengucapkan, tapi Bapak bersyukur 50 tahun aku mengembangkan pendidikan. Ya, baik dimulai dari sini maupun di Darut Taqwa dan di Al-Madinah. Bapak juga sudah 50 tahun kan mengembangkan pendidikan, kan sama ya. Jadi kita sekarang amat sangat mengharapkan. Jadi yang kita harapkan itu hanya ridho Allah. Yang kita harapkan adalah inayah Allah. Mudah-mudahan dengan pola kepemimpinan yang sudah ditayangkan tadi malam oleh Ki Ahmad Fauzi, ternyata memang pola ini betul-betul bisa kita resapi, kita rasakan. Mudah-mudahan, kita cuma berharap, ketentuan semua di tangan Allah. Mudah-mudahan pola ini dikembangkan dan kita juga ikut menirukan pengembangan cara ini, pola ini. Mudah-mudahan TMI Al-Amin mendapatkan taburan rahmat inayah, maunah dari Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kalau Allah sudah ridho dengan satu pemikiran, satu artinya sistem yang kita lakukan, mudah-mudahan Bapak cuma berharap karena masih ada cucu 2 di sini. Gitu ya. Sangat berharap Al-Amin bisa mengembangkan pendidikan tingginya lebih jauh lagi, lebih besar lagi, bisa mengembangkan tahfidznya lebih besar lagi, bisa mengembangkan TMI-nya juga lebih besar lagi, lebih diminati oleh umat Islam dari mana-mana yang sudah memang tahu dan cinta kepada Al-Amin. Itu harapan kami yang pertama. Harapan kami yang kedua, subhanallah. Dengan ini kita mensyukuri. Jadi Bapak ingin mengajak beliau-beliau untuk mari sama-sama kita seleb koreksi. Walaupun beliau tadi malam sudah menyatakan ratapan koreksi dirinya terhadap Al-Amin ini, Bapak juga mengharapkan seleb koreksi diri. Mudah-mudahan kita saling islah di antara para kiai, antara pemimpin Pondok Al-Amin. Semoga Allah tetap ridho dan cinta kepada perjuangan kita sehingga semua bisa kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan ketiga, Masya Allah, Al-Amin sudah sangat membumi, sudah sangat mendunia. Bukan cuma bisa kuliah-kuliah di perguruan tinggi di dalam negeri, tapi sudah di mana-mana anak Al-Amin di bulatan bumi tersebar sebagai sarjana-sarjana yang tangguh. Mudah-mudahan ini terus diridhoi Allah dan berkembang terus.
terutama Bapak, ingin ikut dong. Ingin ikut dong mengembangkan sistem dengan tulus ikhlas seperti di sini. Siapa tahu kemarin baru antara alumni kita jodohkan. Siapa tahu antara keluarga kita juga besok bisa kita jodohkan. Karena kayak begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho kepada kita, dan kalau Allah sudah ridho, insya Allah apa yang kita maukan, kita kehendaki akan dituntun, didorong oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.